Perkenalkan, nama saya Cesaril Farezi, moderator dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan mengenai definition and character of leadership. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang pertama yaitu Muhammad Rizky Rivaldi dengan NIM 2021111604. Lalu ada Cesaril Farezi dengan saya sendiri dengan NIM 2021111611. Lalu yang ketiga ada Rashid Effendi dengan NIM 20211608. Lalu yang terakhir ada Ika Afrida Maulida dengan NIM 2021111609. Okay, to the first slide, we talk about definition. As a definition, leader is an individual within a group or an organization who wields the most influence over others. And the meaning of leadership is the process whereby one individual influences others toward attainment of defined group or organizational goals. So, we can conclude that leader and leadership have a different meaning. Nah, jadi di sini leader itu berbeda dengan leadership. Leader itu adalah orangnya yang dia itu memimpin sebuah grup, sedangkan leadership adalah sifatnya di mana dia bisa menginfluence atau memengaruhi sebuah grup organisasi tersebut. Seperti itu. Lalu ada 3 important key to leadership, yaitu leadership involves non-coercive influence, yang mana coercive sendiri memiliki arti paksaan, sedangkan kepemimpinan mengacu pada penggunaan teknik pengaruh tanpa paksaan. Mantan Presiden AS, Dwight D. Eisenhower, menekankan hal ini dengan mengatakan, kamu tidak akan memimpin dengan memukul kepala orang. Itu termasuk penyerangan, bukan kepemimpinan. Orang yang suka menggunakan coercive sendiri biasanya lebih suka disebut diktator dibandingkan pemimpin. Lalu ada leadership influence is goal directed, yang dimana memiliki arti pemimpin memang selalu memiliki tujuan di setiap hal yang dia jalani. Tapi para pemimpin juga fokus pada perubahan tindakan atau sikap bawahan mereka yang terkait dengan hasil tertentu. Mereka jauh lebih peduli dengan mengubah attitude atau sikap yang tidak relevan dengan tujuan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada leadership requires follower. Di sini memiliki arti, meskipun pemimpin memang memengaruhi bawahan dengan berbagai cara, pemimpin juga dipengaruhi oleh bawahannya. Maksudnya dapat dikatakan bahwa kepemimpinan hanya ada dalam hubungan dengan pengikut. Jika kamu tidak punya pengikut, maka siapa yang mau kamu pimpin? Dan bagaimana seseorang tidak dapat memimpin tanpa pengikut? Jadi saling berkaitan satu sama lain. Saya Muhammad Rizky Rivaldi, NIM 202111604. Difference between manager and leadership. Perbedaan di antara manajer dan pemimpin. Pemimpin itu bertanggung jawab untuk menetapkan misi organisasi, sedangkan manajer lebih ke bertanggung jawab untuk mengimplementasikan misi itu melalui orang lain. Pada saat yang sama, mereka juga sering terlibat dalam membantu merumuskan strategi dan meningkatkan komitmen dalam upaya masyarakat untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Dengan kata lain, para pemimpin dan manajer memainkan beberapa peran yang tumpang tindih dalam kehidupan nyatanya. Leader and follower, pemimpin dan pengikut. Pentingnya pengikut dan hubungan timbal balik yang kompleks antara pemimpin dan pengikut diakui secara luas oleh peneliti organisasi. Oleh karena itu, ada pendekatan dengan bawahan seperti Leader-Member Exchange atau LMX. LMX sendiri memiliki konsep yang menunjukkan bahwa karena berbagai alasan, para pemimpin membentuk berbagai jenis hubungan dengan berbagai kelompok bawahan. Satu kelompok disebut sebagai in-group, disukai oleh pemimpin. Anggota in-group menerima lebih banyak perhatian dari pemimpin dan berbagai hal yang bisa diberikan seperti waktu dan apresiasi. Sedangkan apa yang masuk ke kelompok out-group di sana berbanding terbalik dengan in-group. Biasanya para pemimpin membedakan antara anggota in-group dan out-group sangat awal dalam hubungan dengan mereka. Dan berdasarkan informasi yang
sangat sedikit jatuhnya, seperti cocok-cocokan bila yang satu tidak sesuai dengan apa yang mereka mau atau kriteria mereka, maka akan lebih cenderung di outgroup. Terkadang kesamaan yang dirasakan seperti karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, atau kepribadian cukup berpengaruh. Di dalam in-group juga mereka lebih positif vibes atau vibes positif dan selalu puas dalam pekerjaan mereka. Lalu memiliki rata-rata keinginan untuk keluar pekerjaan itu sangat rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan kelompok outgroup. Dalam model LMX, temuan tersebut menunjukkan bahwa memperhatikan hubungan antara pemimpin dan pengikut mereka bisa sangat berguna. Sifat hubungan tersebut dapat sangat mempengaruhi moral, komitmen, dan kinerja karyawan. Oleh karena itu, membantu para pemimpin untuk meningkatkan hubungan semacam itu seperti melalui pelatihan dan menjadi hal yang berharga. Contingency Theories of Leader Effectiveness. Kepemimpinan adalah proses yang kompleks, harus jelas sekarang ini. Ini melibatkan hubungan teori kontingensi sosial yang rumit dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mengingat semua komplikasi ini, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa begitu banyak peneliti memusatkan begitu banyak waktu dan energi untuk mencoba memahami semua seluk-beluknya. Jawabannya tentu saja adalah bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan unsur penting dalam keberhasilan organisasi. Ada 3 teori kontingensi. 1. LPC Contingency Theory. Sebuah teori yang menyatakan bahwa efektivitas pemimpin adalah ditentukan baik oleh karakteristik pemimpin dan oleh tingkat kontrol situasional mereka mampu mengarahkan bawahan dengan sangat baik. LPC sendiri memiliki arti bahwa seseorang yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain disebut dengan high LPC. Lalu seseorang yang lebih berfokus pada pekerjaan atau produksi disebut low LPC. 2. Situational Leadership Theory. Sebuah teori yang menyatakan bahwa gaya paling efektif dalam kepemimpinan yaitu mendelegasikan, berpartisipasi, selling, lalu menceritakan atau sharing, tergantung sejauh mana pengikut membutuhkan bimbingan, arah, dan bantuan baik secara fisik atau emosional. 3. Path Goal Theory. Sebuah teori kepemimpinan bahwa bawahan akan dimotivasi oleh seorang pemimpin sejauh yang mereka rasakan. Karena teori ini berpendapat bahwa bawahan akan bereaksi dengan baik kepada seorang pemimpin hanya sejauh mereka menganggap pemimpin itu membantu mereka maju menuju berbagai tujuan dengan memperjelas jalur aktual menuju tujuan tersebut. Artinya, pemimpin yang efektif menjelaskan kepada pengikut apa yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan tempat mereka yang seharusnya dan membantu mereka melakukannya. Selanjutnya, jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoraktis, yaitu dalam kepemimpinan otoraktis, pemimpin sangat dominan dalam pengambilan keputusan, dan setiap kebijakan, peraturan, dan prosedur diambil dari dirinya sendiri. Jenis kepemimpinan ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Jenis kepemimpinan ini bisa diterapkan dalam perusahaan dan dapat berjalan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawabnya setiap hari. Namun, gaya kepemimpinan ini tampak tidak menyediakan ruang untuk para anggotanya dalam berinovasi, karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif, yaitu dalam gaya kepemimpinan partisipatif, para anggota dapat menyalurkan idenya karena posisi saat ini atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin dalam jenis kepemimpinan ini memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk berpartisipasi dalam membuat suatu keputusan. Jenis kepemimpinan ini juga akan menciptakan suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antara pemimpin dan anggota. Yang keempat, kepemimpinan delegatif, yaitu dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk mencapai tujuan dengan cara mereka masing-masing.
Pemimpin cenderung memberikan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok, sehingga terkadang membuat semangat kerja tim menjadi rendah. Meski terlihat bebas, jenis kepemimpinan ini juga dapat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kelima, kepemimpinan transaksional, yaitu jenis kepemimpinan ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan, di mana terdapat reward yang diberikan pemimpin ketika bawahan berhasil menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional, yaitu para pemimpin dalam jenis kepemimpinan ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk ikut membantu para anggota agar berhasil menyelesaikan tugas mereka. Pemimpin cenderung memiliki semangat yang positif untuk para bawahannya, sehingga semangat tersebut dapat berpengaruh dan tersalurkan pada para anggotanya. Pemimpin dalam kepemimpinan ini biasanya juga akan mempedulikan kesejahteraan dan kemajuan setiap anak buahnya. Yang ketujuh, kepemimpinan melayani atau servant, yaitu hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Pemimpin melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadinya. Yang kedelapan, kepemimpinan karismatik, yaitu jenis kepemimpinan memiliki pengaruh yang kuat atas para anggotanya karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkannya. Para anggotanya cenderung mengikuti pemimpin karena kagum dan secara emosional percaya, sehingga mendorong keinginan untuk berkontribusi bersama dengan pemimpin. Karisma yang dimunculkan oleh pemimpin tersebut timbul dari setiap kemampuan yang ia miliki, terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arah yang diinginkan. Yang terakhir, kepemimpinan situasional, yaitu jenis kepemimpinan situasional menunjukkan pemimpin yang lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan dengan tahap perkembangan para anggota. Hal ini bisa didasarkan pada sejauh mana kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.